Cinta Sang Pewaris. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1779 sampai tahun 1783. Fendi Zanders mungkin belum meninggalkan Yanjing. Jika dia ingin meninggalkan Yanjing, dia pasti akan pergi ke bandara. Kalau tidak, saya akan mengirim seseorang untuk menjaga Fendi Zanders di bandara. Chen Tianyi mengerutkan kening dan bertanya. Oke, suruh seseorang untuk membunuh Fendi Zanders untukku sekarang, tidak peduli berapa banyak kamu membayar, kamu harus membunuh Fendi Zanders ini untukku. Sen Yazu mengertakkan gigi dan berkata. Chen Tian ragu-ragu sejenak, lalu mengeluarkan ponselnya untuk mencari nomor Sun Ze dan memutar nomornya. Sun Ze, Fendi Zanders kemungkinan besar akan meninggalkan Yanjing hari ini. Kamu pergi ke bandara dan menunggu, lalu singkirkan Fendi Zanders untukku. Apakah ada masalah? Kata Chen Tianyi langsung. Jangan khawatir, Tuan Chen, selama saya menemukannya, saya pasti akan membunuhnya. Sun Ze menjawab dengan percaya diri. Oke, jangan macam-macam denganku. Jelas. Chen Tian segera menutup telepon setelah mendengar kalimat ini, lalu memandang Sen Yazu dan berkata, Bu, saya sudah membuat pengaturan, selama Fendi Zanders pergi ke bandara hari ini, maka dia akan mati. Kebaikan. Suasana hati Sen Yazu sedikit tenang. Awalnya, Sen Yazu berencana menggunakan Sun Ze untuk menghadapi Chen Xiaowu, tetapi sekarang dia merasa Fendi Zanders lebih buruk daripada Chen Xiaowu, jadi dia berencana untuk menyingkirkan Fendi Zanders terlebih dahulu. Bagaimana kabar Chen Xiaowu? Sen Yazu bertanya dengan suara rendah. Itu semua trauma kulit, diperkirakan dalam beberapa hari akan baik-baik saja, kata Chen Tianyi tak berdaya. Pelacur kecil ini benar-benar beruntung. Ini membuatnya bisa bertahan hidup. Cepat atau lambat, aku akan menyingkirkannya. Sen Yazu mengutuk dengan ekspresi dingin, lalu mengatur pakaiannya sebentar, dan berkata dengan lembut, bawa aku untuk melihat wanita jalang itu. Di sisi lain, setelah berbicara di telepon dengan Sen Yazu, Fendi Zanders langsung meninggalkan tempat yang diatur oleh Qin Lan, dan kemudian memanggil taksi untuk pergi ke bandara. Saat Fendi Zanders masuk ke dalam mobil, dia melihat di luar mulai turun hujan ringan. Tempat yang diatur Qin Lan tidak terlalu dekat dengan bandara, memakan waktu sekitar setengah jam. Dan Fendi Zanders tahu bahwa dia masih aman untuk saat ini. Bahkan jika keluarga Chen benar-benar berencana melakukan sesuatu padanya, mereka pasti akan menunggunya di bandara, jadi Fendi Zanders mengambil kesempatan ini untuk tidur. Ketika Fendi Zanders membuka matanya lagi, dia menemukan bahwa dia telah tiba di bandara. Fendi Zanders membayar ongkosnya dan keluar dari mobil. Hujan saat ini sepertinya lebih deras dibandingkan saat Fendi Zanders keluar, jadi Fendi Zanders langsung menggunakan nafasnya untuk melindungi tubuhnya. Dalam hal ini, tetesan air hujan itu tidak akan mungkin jatuh ke tubuh Fendi Zanders. Karena waktu sudah hampir pukul 1 pagi, dan di luar masih hujan, alun-alun depan bandara sepi. Fendi Zanders berjalan menuju ruang tunggu dengan langkah. Namun setelah mengambil 2 langkah, Fendi Zanders tiba-tiba berhenti, lalu menyipitkan matanya dan melihat ke depan. Saat ini, ada seseorang berdiri di tengah alun-alun di depan Fendi Zanders, yang juga berada di depan aula bandara. Meskipun hujan deras, tanah di sekitar tubuh orang ini kering, yang berarti orang tersebut, seperti Fendi Zanders, menggunakan nafasnya untuk menghindari hujan. Fendi Zanders memandang pria itu dari atas ke bawah. Meski penampilan pria itu telah berubah, Fendi Zanders masih tahu bahwa pria tersebut adalah pembunuh yang ditemuinya di pesawat. Saya tidak menyangka keluarga Chen akan bergerak begitu cepat. Melihat posisi pria itu, Fendi Zanders tidak bisa menahan cibiran. Dan pria itu juga sepertinya telah melihat Fendi Zanders, dan berdiri di sana dengan tenang tanpa bergerak. Fendi Zanders tahu bahwa jika dia ingin lari saat ini, mungkin sudah terlambat, jadi dia hanya bisa memilih untuk melawannya. Fendi Zanders menghampiri pria itu dan berkata dengan suara rendah, apakah Anda dikirim oleh keluarga Chen? Iya. Sun Ze mengangguk ringan. Ingin membunuhku? Fendi Zanders terus bertanya. Benar. Terakhir kali aku membiarkanmu kabur di pesawat, sama sekali tidak mungkin aku membiarkanmu lari dariku hari ini. Sun Ze berkata dengan suara yang sangat pelan. Sepertinya kaulah yang kabur terakhir kali, kan? Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Berhentilah bicara omong kosong, aku tahu kamu adalah seorang pejuang, ayo kita lakukan. Sun Ze berteriak dengan suara rendah. Ekspresi wajah Fendi Zanders tampak sedikit aneh, dan tanpa ragu-ragu, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan kaki kanannya, dan kemudian tubuhnya seperti anak panah yang terbang dari tali, bergegas menuju posisi Sun Ze dengan kecepatan yang mencengangkan. Sun Ze tampak sedikit terkejut saat melihat serangan Fendi Zanders. Dia diam-diam menghela nafas dalam hatinya bahwa Fendi Zanders sudah memiliki keterampilan luar biasa di usia yang begitu muda. Jika Fendi Zanders diberi waktu, dia mungkin akan menjadi terkenal dalam seni bela diri Tiongkok kuno. Tetapi Sun Ze tidak tahu bahwa Fendi Zanders saat ini pun telah menjadi terkenal dalam seni bela diri kuno. Hanya saja Sun Ze bukanlah pendekar tradisional.
Pekerjaan sebenarnya adalah seorang pembunuh, jadi dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk misi dan pada dasarnya tidak tinggal di Tiongkok. Sun Ze hanya mendengar sedikit tentang Fendi Zanders. Terakhir kali Fendi Zanders bertarung melawan Sun Ze di pesawat, namun saat itu karena ruang di atas pesawat sangat sempit, keduanya hanya bertarung 1 lawan 1, dan tidak ada cara untuk memaksimalkan kekuatan mereka. Namun saat ini venue masih sangat kosong, dan Sun Ze secara alami memiliki kesempatan untuk menggunakan seluruh kekuatannya. Dan Fendi Zanders juga tahu bahwa pertempuran hari ini adalah pertarungan antara pejuang sejati. Sun Ze mengeluarkan belati dari pakaiannya saat dia melihat Fendi Zanders bergegas. Namun setelah Fendi Zanders melihat belati Sun Ze, ekspresi wajahnya sedikit aneh, karena di malam yang gelap, belati tersebut memancarkan sinar cahaya yang aneh, yang menunjukkan bahwa belati tersebut jelas bukan belati biasa. Sun Ze tiba-tiba mengayunkan belatinya. Tetesan air hujan antara langit dan bumi sepertinya didorong oleh Sun Ze, dan semuanya terbang menuju posisi Fendi Zanders. Melihat pemandangan ini, Fendi Zanders buru-buru menggunakan nafasnya untuk mengubah arah tetesan air hujan tersebut, namun yang tidak pernah disangka Fendi Zanders adalah kekuatan dan kecepatan tetesan hujan tersebut jauh melebihi peluru, sehingga bahkan Fendi Zanders pun tidak dapat mengubahnya. Arah mereka. Tetesan air hujan ini terbang menuju Fendi Zanders seperti peluru yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka adalah orang biasa, mereka mungkin akan hancur dalam sekejap. Setelah Fendi Zanders mengetahui bahwa tidak ada cara untuk mengubah arah tetesan hujan ini, dia hanya bisa memilih untuk melindungi tubuhnya dengan nafasnya, dan kemudian terus berlari menuju posisi Sun Ze. Ketika nafas di sekitar tubuh Fendi Zanders bertabrakan dengan tetesan air hujan, Fendi Zanders menyadari betapa menakutkannya kekuatan tetesan hujan tersebut. Oleh karena itu, kecepatan Fendi Zanders juga melambat secara signifikan. Namun meski kecepatannya lambat, Fendi Zanders tidak berhenti. Bab 1780. Aku tidak menyangka kamu bisa menolaknya. Melihat pemandangan ini, Sun Ze terlihat sedikit kaget. Karena dia merasa Fendi Zanders hanyalah seorang seniman bela diri junior peringkat Suan, dan tidak mungkin dia menanggung tetesan air hujan. Namun Sun Ze tidak mengetahui bahwa meskipun ranah Fendi Zanders adalah seniman bela diri junior peringkat Suan, kekuatan Fendi Zanders jauh melebihi ranahnya. Detik berikutnya, Fendi Zanders sudah bergegas ke depan Sun Ze, dan kemudian meninju langsung di dada Sun Ze. Namun di momen kritis ini, Sun Ze justru memanfaatkan air hujan untuk membentuk penghalang di depan tubuhnya. Meskipun Fendi Zanders menghancurkan penghalang dengan satu pukulan, sebagian besar kekuatannya diimbangi oleh penghalang tersebut. Sun Ze langsung menamparkan dada Fendi Zanders dengan punggung tangannya. Fendi Zanders terbang terbalik dalam sekejap, lalu meluncur di tanah sejauh puluhan meter sebelum menstabilkan tubuhnya. Di dalam rumah sakit keluarga Chen. Setelah mengunjungi Chen Xiaowu, semua orang di keluarga Chen pergi satu demi satu. Setelah Chen Xiaowu mengetahui bahwa orang-orang ini telah pergi, dia akhirnya membuka matanya dengan damai. Namun detik berikutnya, seseorang masuk ke rumah sakit. Kakak, apakah kamu sudah bangun? Chen Tian bertanya pada Chen Xiaowu sambil tersenyum. Kebaikan. Chen Xiaowu mengangguk. Aku tidak menyangka hidupmu akan sebesar ini, saudari. Aku menyewa begitu banyak pembunuh untuk membunuhmu, dan pada akhirnya kamu selamat. Chen Tianyi merasa bahwa fakta bahwa dia ingin membunuh Chen Xiaowu pastilah terekspos, jadi dia tidak memilih untuk terus menyembunyikannya saat ini. Chen Tianyi, aku baik padamu, mengapa kamu menyakitiku? Chen Xiaowu bertanya dengan suara dingin. Mengapa kamu ingin membunuhmu? Chen Tianyi tidak bisa menahan cibiran ketika dia mendengar kata-kata Chen Xiaowu, dan kemudian berkata dengan ringan, mengapa saya ingin menyakitimu, tidakkah kamu tahu di dalam hatimu? Chen Xiaowu memandang Chen Tianyi dengan acuh tak acuh dan tidak berbicara. Tapi kamu aman sekarang. Bagaimanapun, ini Yanjing. Jika aku membunuhmu, kakek pasti akan mencurigaiku, jadi aku tidak akan terus melakukan apapun padamu. Chen Tianyi berhenti sejenak, lalu melanjutkan, hanya saja Fendi Zanders, yang telah melindungimu, mungkin tidak seberuntung itu. Apa yang ingin kamu katakan? Chen Xiaowu sepertinya menyadari ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia buru-buru bertanya. Sejujurnya, saya sudah mengatur agar pembunuhnya menunggu di bandara. Selama Fendi Zanders berani pergi ke bandara hari ini, dia akan mati. Pembunuh yang saya cari kali ini adalah seorang pejuang misterius. Sungguh menakjubkan, maka sangat mustahil baginya untuk bertahan hidup. Chen Tian berkata dengan nada yang sangat bangga. Fendi Zanders menculikku, jika kamu bisa membunuh Fendi Zanders, kamu akan membantuku. Chen Xiaowu menyesuaikan emosinya dan berkata dengan ringan. Benarkah? Chen Tian tertawa terbahak-bahak. Atau menurutmu aku akan mengkhawatirkan hidup dan mati Fendi Zanders? Chen Xiaowu bertanya tanpa ekspresi. Menurutku kamu harus khawatir. Saya ingin pergi ke bandara untuk melihat keseruannya. Jika memang seperti yang Anda katakan, Anda sangat membenci Fendi Zanders. Anda juga pasti ingin melihat Fendi Zanders mati dengan mata kepala sendiri, bukan? Ikut denganku. Chen Tianyi berinisiatif untuk bertanya. Setelah mendengar kata-kata Chen Xiaowu, wajah Chen Xiaowu menunjukkan sedikit keraguan, karena dia khawatir Chen Tianyi berencana melakukan sesuatu padanya.
Kakak, jangan khawatir, ini mustahil bagiku untuk membunuhmu saat ini, dan jika kamu pergi bersamaku, semua orang di keluarga Chen akan tahu bahwa aku membawamu pergi. Jika aku tidak membawamu kembali, lalu bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada kakek? Chen Tianyi sepertinya melihat kekhawatiran Chen Xiaowu, jadi dia menjelaskan sambil tersenyum. Oke, aku akan pergi bersamamu, aku juga ingin melihat Fendi Zanders mati. Chen Xiaowu sangat khawatir dengan situasi Fendi Zanders, jadi dia akhirnya setuju. Ayo pergi. Ekspresi wajah Chen Tianyi tampak sedikit sombong, lalu dia berjalan menuju luar dengan langkahnya. Setelah Chen Xiaowu ragu-ragu sejenak, dia juga pergi bersama Chen Tianyi. Di alun-alun di depan bandara. Fendi Zanders dan Sun Ze bermain melawan satu sama lain beberapa kali berturut-turut, namun pada akhirnya Fendi Zanders yang kalah. Selain itu, Fendi Zanders juga menemukan bahwa prajurit Sun Ze sedikit berbeda dari prajurit yang pernah dia temui sebelumnya. Ada yang salah. Fendi Zanders berteriak pada Sun Ze. Apa yang salah? Sun Ze bertanya dengan ringan. Kamu tidak menggunakan nafasmu untuk mengendalikan hujan, bagaimana kamu melakukannya? Fendi Zanders bertanya dengan rasa ingin tahu. Dalam proses pertarungan barusan, Fendi Zanders menemukan bahwa Sun Ze tidak menggunakan nafasnya dari awal sampai akhir, tapi dia bisa membuat air hujan menuruti belas kasihannya. Setelah Fendi Zanders berlatih Qijue, dia tahu bahwa pejuang misterius sejati memang bisa menggunakan nafas untuk mengendalikan segala sesuatu di dunia. Misalnya, dalam pertarungan antara Jiang Yifan dan Ye Juechen, Jiang Yifan langsung menguasai gunung dengan nafas. Semakin tinggi wilayahmu, semakin kuat auramu. Semakin kuat nafas Anda, semakin kuat pula hal-hal yang dapat Anda kendalikan. Alasan mengapa kekuatan tempur Fendi Zanders jauh lebih tinggi daripada orang lain di alam yang sama sebenarnya karena Fendi Zanders lebih ahli dalam mengendalikan nafas. Tapi Fendi Zanders menemukan bahwa Sun Ze sepertinya tidak menggunakan nafasnya sekarang, tapi dia masih bisa mengendalikan tetesan air hujan. Terlebih lagi, kemampuan Sun Ze dalam mengendalikan tetesan air hujan ini lebih kuat dari nafas Fendi Zanders. Fendi Zanders sangat penasaran bagaimana Sun Ze melakukannya. Tidakkah ada yang memberitahumu bahwa terkadang kamu bisa mengendalikan segala sesuatu di dunia meskipun kamu tidak membutuhkan nafas? Sun Ze menjawab dengan lembut kepada Fendi Zanders. Bagaimana kamu melakukannya? Fendi Zanders berteriak keras. Jika kamu bisa menerima pukulanku, aku akan memberitahumu. Sun Ze mencibir, lalu mengayunkan belati di tangannya lagi. Hujan di depan Sun Ze langsung mengembun menjadi bentuk kepalan tangan, dan kemudian kepalan tangan tersebut terbang ke arah Fendi Zanders seperti bola meriam. Untungnya, tidak ada seorang pun di alun-alun saat ini. Jika orang awam melihat pemandangan ini, salah satunya pasti pernah melihat hantu. Berapa kali Fendi Zanders bertarung melawan para pejuang bukanlah hal yang jarang, namun ini adalah pertama kalinya Fendi Zanders melihat lawan yang aneh seperti Sun Ze. Tinju yang terbentuk oleh air hujan terbang menuju posisi Fendi Zanders, dan ketika melayang, tinju itu perlahan-lahan semakin besar. Ketika tinju itu benar-benar terbang di depan Fendi Zanders, tinju itu sudah sebesar manusia. Fendi Zanders melihat tinju di depannya yang benar-benar meleleh oleh hujan, dan ada tatapan aneh di matanya, lalu dia meraung dengan suara rendah, tinju Tiangang Bintang 7, pecahkan langit. Fendi Zanders meninju, memukul tinju berbentuk air itu dengan keras. Bab 1782. Setelah Fendi Zanders menyadari bahwa pukulannya tidak melukai Sun Ze, dia segera mundur 2 langkah. Dia mengulurkan tangan untuk menyeka air hujan dari wajahnya, dan berkata dengan suara rendah, aku tidak pernah mengira kekuatanmu akan begitu menakutkan. Aku bisa menggunakan belati 5 elemen untuk meningkatkan kekuatanku, jadi kamu pasti akan mati hari ini. Jika kamu menyerah sekarang, aku bisa membuat penderitaanmu berkurang. Sun Ze membalas Fendi Zanders dengan nada tenang. Meski hujan deras, tanah di bawah kaki Sun Ze selalu kering. Ini menunjukkan bahwa Sun Ze mungkin tidak dipaksa oleh Fendi Zanders untuk menggunakan seluruh kekuatannya saat ini, jika tidak, bagaimana dia bisa merasa khawatir tentang hujan? Karena kamu memiliki kemampuan seperti itu, mengapa kamu ingin bekerja keras untuk orang lain? Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya pada Sun Ze. Karena aku butuh uang. Sun Ze tidak menemukan alasan yang terdengar muluk-muluk untuk dirinya sendiri, dan menjawab dengan jujur. Fendi Zanders memandang Sun Ze dengan ringan. Dia tahu di dalam hatinya bahwa uang yang dibutuhkan Sun Ze jelas bukan jumlah yang kecil, dan dia dapat memilih untuk menggunakan uang tersebut untuk membujuk Sun Ze agar melepaskannya, tetapi Fendi Zanders merasa bahwa Sun Ze tidak akan berjanji. Pertarungan hari ini Fendi Zanders tidak dapat melarikan diri apapun yang terjadi. Berhenti bicara omong kosong, ayo kita lakukan. Sun Ze memandang Fendi Zanders dan berteriak. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu tubuhnya seperti kilat, bergegas menuju posisi Sun Ze. Pukulan Fendi Zanders sangat cepat dan bertenaga. Perisai angin. Setelah melihat Fendi Zanders menyerang lagi, Sun Ze mengayunkan belati 5 elemen di tangannya. Tiba-tiba, embusan angin bertiup. Dinding angin langsung menghalangi Sun Ze. Fendi Zanders meninju dinding angin, tetapi dinding angin tetap tidak bergerak, kokoh seperti gunung.
Setelah melihat pemandangan ini, Fendi Zanders memasang ekspresi aneh di wajahnya, karena saat ini Fendi Zanders sudah menyadari kesenjangan antara dirinya dan Sun Ze. Jika Sun Ze tidak memiliki belati 5 elemen, Fendi Zanders pasti bisa mengalahkan Sun Ze. Namun tanpa daya, belati 5 elemen di tangan Sun Ze terlalu menakutkan. Awalnya, kekuatan Fendi Zanders dan Sun Ze hampir sama. Dengan bantuan belati 5 elemen, kekuatan tempur Sun Ze langsung berlipat ganda, sehingga tidak mungkin Fendi Zanders menjadi lawan Sun Ze. Chen Xiaowu sepertinya juga memperhatikan hal ini, ekspresi wajahnya sangat tegang. Saat ini, Chen Tianyi sangat berpuas diri. Di matanya, Fendi Zanders hari ini pasti hancur. Jika Fendi Zanders mati, maka Chen Xiaowu tidak akan bisa menimbulkan ancaman apapun padanya. Setelah pukulan Fendi Zanders tidak memberikan efek apapun, dia hanya bisa memilih mundur terus-menerus untuk menstabilkan tubuhnya. Mustahil bagimu untuk memenangkanku hari ini, kata Sun Ze kepada Fendi Zanders tanpa ekspresi. Fendi Zanders tidak bisa menahan nafas dalam-dalam setelah mendengar kata-kata Sun Ze, dan kemudian mulai memikirkan cara untuk menghadapi Sun Ze dalam pikirannya. Tapi Sun Ze sama sekali tidak ingin membuang waktu untuk Fendi Zanders, jadi dia berteriak dengan suara rendah, kamu baru saja memukulku begitu banyak, kamu harus memukulku sekarang, kan? Setelah Fendi Zanders mendengar perkataan Sun Ze, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Sun Ze. Detik berikutnya, tubuh Sun Ze terbang menuju posisi Fendi Zanders seperti bola meriam. Mungkin karena belati 5 elemen, kecepatan Sun Ze sangat mencengangkan. Dia bergegas ke Fendi Zanders hampir seketika, lalu mengangkat tinjunya dan menghantam dada Fendi Zanders. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Tinju Sun Ze menghantam dada Fendi Zanders dengan kuat. Tubuh Fendi Zanders terbang terbalik lagi, lalu terbang hampir puluhan meter di udara sebelum akhirnya menghantam tanah dengan keras. Ledakan. Tubuh Fendi Zanders membuat lubang besar yang dalam di tanah. Setelah Chen Xiaowu melihat pemandangan ini, ekspresi wajahnya tampak sedikit putus asa, karena dia tahu di dalam hatinya bahwa semuanya telah berakhir. Awalnya, setelah kembali ke Yanjing, Chen Xiaowu memutuskan untuk bekerja sama dengan Fendi Zanders. Bagaimanapun, kemampuan Fendi Zanders memang bisa membantunya membalas dendam sepenuhnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan benar-benar menyakiti Fendi Zanders kali ini. Chen Tianyi, jika aku memohon padamu sekarang, bisakah kamu membiarkan orang itu melepaskan Fendi Zanders? Chen Xiaowu tiba-tiba menoleh untuk melihat Chen Tianyi di sampingnya, dan bertanya pada Chen Tianyi dengan nada yang sangat serius. Dan Chen Tianyi tidak bisa menahan cibiran setelah mendengar kata-kata Chen Xiaowu, dan berkata tanpa ekspresi, saudari, apakah kamu bingung? Fendi Zanders ini adalah musuh terbesar keluarga Chen kita sekarang. Jika saya bisa menyingkirkan Fendi Zanders ini, maka saya telah memberikan kontribusi yang besar, dan kakek serta ayah saya pasti akan lebih mempercayai saya. Dan selama Fendi Zanders meninggal, Anda tidak akan dapat menimbulkan ancaman apapun kepada saya, tetapi jika saya membiarkan Fendi Zanders pergi, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Apa menurutmu aku akan membiarkan dia pergi? Chen Xiaowu menoleh untuk melihat wajah Chen Tianyi dengan ekspresi putus asa yang tidak normal, karena dia tahu di dalam hatinya bahwa apa yang dikatakan Chen Tianyi adalah benar, dan sekarang dia melepaskan Fendi Zanders, itu tidak akan ada gunanya sama sekali baginya, jadi Chen Tianyi tidak akan melakukannya apapun yang terjadi. Mungkin biarkan Fendi Zanders pergi. Pada saat ini, Chen Xiaowu tampak semakin putus asa. Bagaimanapun, dia akhirnya melihat secercah harapan dalam diri Fendi Zanders, tapi sekarang secercah harapan ini benar-benar hancur. Di saat yang sama, sosok Sun Ze melintas dan muncul tepat di depan Fendi Zanders. Mungkin karena kekuatan pukulan Sun Ze yang mengerikan tadi, jadi saat ini Fendi Zanders merasa seolah-olah semua pembuluh darah di tubuhnya patah. Dia secara naluriah berjuang untuk berdiri, tetapi dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Berbaring di tanah, Fendi Zanders hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Sun Ze perlahan mendekatinya. Fendi Zanders, kamu memiliki kekuatan bertarung yang sangat menakutkan di usia yang begitu muda, itu benar-benar membuatku merasa luar biasa, tetapi kamu masih akan mati di tanganku hari ini. Aku, Sun Ze, telah menjadi pembunuh selama bertahun-tahun, tidak seseorang dapat bertahan hidup, kamu tidak terkecuali. Sun Ze berkata pada Fendi Zanders tanpa ekspresi. Aku ingin berbicara denganmu tentang. Fendi Zanders berkata kepada Sun Ze dengan suara lemah. Bicara. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Sun Ze tidak bisa menahan cibiran, lalu berkata tanpa ekspresi, Fendi Zanders, ini sudah waktunya, menurutmu apakah kita berdua perlu berbicara? Fendi Zanders memandang Sun Ze dan tidak berkata apa-apa. Sun Ze perlahan mengangkat belati 5 elemen di tangannya. Tapi Fendi Zanders memandang Sun Ze di depannya dengan banyak keengganan di hatinya. Dia tidak rela mati di tangan Sun Ze seperti ini. Masih banyak hal yang harus dia lakukan. Bab 1783. Tapi Fendi Zanders tidak bisa menemukan cara untuk melawan. Saat ini, Fendi Zanders tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Duduk di dalam mobil, Chen Xiaowu juga memiliki ekspresi sangat cemas di wajahnya, dia tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan sekarang. Hujan deras mengguyur, dan belati 5 elemen di tangan Sun Ze jatuh perlahan ke arah dada Fendi Zanders. Ah!
Namun saat belati itu hendak menembus dada Fendi Zanders tiba-tiba berteriak. Cahaya yang sangat menyilaukan muncul di sekujur tubuhnya. Sinar cahaya ini melindungi tubuh Fendi Zanders seperti perisai pelindung. Setelah melihat pemandangan ini, Sun Ce juga secara naluriah tertegun sejenak, lalu tiba-tiba berusaha untuk mengakhiri pertempuran secara langsung. Bagaimanapun, Sun Ce sedang tidak ingin membuang waktu untuk Fendi Zanders saat ini. Namun yang tidak pernah disangka Sun Ce adalah saat belati itu menyentuh tubuh Fendi Zanders, sebuah kekuatan yang sangat dahsyat menghantam Sun Ce. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Sun Ce sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi, dan langsung terpental oleh kekuatan yang keluar dari tubuh Fendi Zanders. Sun Ce terpesona oleh aura kuat yang keluar dari tubuh Fendi Zanders, dan dia meluncur di udara sejauh hampir puluhan meter sebelum dia menstabilkan dirinya. Chen Tianyi dan Chen Xiaowu yang semula duduk di dalam mobil terkejut saat melihat pemandangan ini. Karena saat itu keduanya mengira pertarungan antara Fendi Zanders dan Sun Ce telah usai, karena saat itu Fendi Zanders terluka parah bahkan tidak bisa berdiri, dan tidak ada seorang pun di depan Sun Ce untuk melawan. Namun tidak ada yang menyangka bahwa energi yang sangat kuat tiba-tiba meletus di sekitar tubuh Fendi Zanders, dan energi ini langsung diledakkan oleh Sun Ce. Ini, apa yang terjadi di sini? Chen Tian berteriak dengan ekspresi tidak percaya sambil menatap matanya. Dan Chen Xiaowu menarik napas dalam-dalam dan tidak berbicara. Baru saja dia berdoa dalam hati agar keajaiban terjadi, namun kali ini keajaiban itu benar-benar terjadi. Sun Ce juga menatap posisi Fendi Zanders setelah dia menstabilkan tubuhnya. Ekspresi wajahnya juga terlihat sangat terkejut, karena dia bisa merasakan aura yang keluar dari tubuh Fendi Zanders barusan sangat kuat, begitu kuat hingga tidak bisa dikendalikan oleh Fendi Zanders. Apakah ada kartu haul yang belum ditunjukkan anak ini? Sun Ce bergumam pelan, lalu perlahan mendekati Fendi Zanders dengan belati 5 elemen di tangannya. Saat ini, Sun Ce masih sangat berhati-hati, karena dia tidak tahu apa yang terjadi dengan aura mengerikan yang keluar dari tubuh Fendi Zanders barusan. Fendi Zanders terbaring di tanah dan merasakan kekuatan yang sangat dahsyat perlahan mengalir ke dalam tubuhnya, belum lagi Sun Ce, Chen Tianyi dan lainnya, bahkan Fendi Zanders sendiri pun tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia tidak tahu aura apa yang keluar dari tubuhnya barusan. Pada saat ini, Fendi Zanders hanya bisa merasakan tubuhnya berangsur pulih, dan ada aliran kekuatan yang terus mengalir ke tubuhnya, yang sangat kuat. Perasaan ini seolah-olah dia baru saja meminum pil naki, tetapi Fendi Zanders sekarang berada di alam pejuang misterius, dan peningkatan Fendi Zanders dari pil naki sangat-sangat kecil, jadi Fendi Zanders tidak perlu lagi meminumnya. Naki dan apa yang sebenarnya terjadi? Ekspresi wajah Fendi Zanders tampak sedikit bingung, dan dia secara naluriah melihat ke samping. Namun, apa yang tidak pernah diharapkan Fendi Zanders adalah liontin giok yang diberikan Ye Juechen kepada Fendi Zanders memancarkan semburan cahaya yang menyilaukan saat ini. Apakah ini ada hubungannya dengan liontin giok ini? Fendi Zanders bergumam pada dirinya sendiri. Liontin giok ini diberikan kepada Fendi Zanders oleh Ye Juechen pada awalnya, tetapi Ye Juechen hanya memberitahu Fendi Zanders bahwa liontin giok ini dapat mewakili identitasnya, tetapi siapapun di seni bela diri kuno akan tahu bahwa Fendi Zanders bersama Ye setelah melihat ini. Liontin giok. Hubungan antara Juechen dan Fendi Zanders dirasa tidak ada yang istimewa dari liontin giok ini, sehingga ia tidak pernah menganggap serius liontin giok ini. Meskipun Fendi Zanders tidak menganggap serius liontin giok ini. Namun Fendi Zanders mungkin tidak menyangka bahwa liontin giok inilah yang menyelamatkannya hari ini. Energi yang terkandung dalam liontin giok masih menakutkan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Fendi Zanders merasa telah pulih. Terlebih lagi, yang tidak disangka Fendi Zanders adalah liontin giok ini masih terus mengirimkan energi ke Fendi Zanders. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri perlahan. Ketika Chen Tian melihat Fendi Zanders berdiri, ekspresi wajahnya tampak semakin terkejut, karena di awalnya mengira pertempuran antara Fendi Zanders dan Sun Ce telah berakhir, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Fendi Zanders telah dipukul hingga menjadi tinju. Baru saja. Dengan cara itu, dia mampu berdiri saat ini. Ekspresi wajah Chen Xiaowu sedikit bersemangat. Sun Ce juga sepertinya menyadari ada yang tidak beres dengan liontin giok di Fendi Zanders, dan buru-buru bertanya kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, liontin giok apa milikmu itu? Saya tidak tahu. Fendi Zanders memandang Sun Ce dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Mungkinkah liontin giokmu juga merupakan senjata dewa? Sun Ce melanjutkan. Liontin giok ini diberikan kepadaku oleh orang lain, dan aku tidak tahu apa itu liontin giok. Fendi Zanders menjelaskan dengan nada yang sangat tenang. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Sun Ce mencibir, lalu berkata dengan ringan, aku tidak menyangka akan mendapat panen yang tidak terduga hari ini. Liontin giokmu seharusnya bukan artefak biasa. Mendengar Sun kata-kata Ze, Fendi Zanders perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Sun Ce. Jelas sekali bahwa Sun Ce menjadi serakah saat ini. Bahkan jika ada artefak yang membantumu hari ini, kamu tidak akan pernah menjadi lawanku. Sun Ce memandang Fendi Zanders dan mencibir, lalu bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu bergegas ke depan.
Kali ini, Sun Ze sepertinya tidak memilih untuk menggunakan belati 5 elemen, melainkan langsung meninju Fendi Zanders di posisi Fendi Zanders. Hanya saja tinju Sun Ze dikelilingi oleh kekuatan petir yang menakutkan, sehingga kekuatan pukulannya masih sangat mencengangkan. Namun, pukulan Fendi Zanders hanyalah pukulan biasa, yang sepertinya kalah dengan pukulan Sun Ze dalam hal kekuatan dan formasi. Baik Chen Tianyi dan Chen Xiaohu sangat gugup setelah melihat adegan ini. Bagaimanapun, keduanya tahu di dalam hati bahwa pukulan ini kemungkinan besar akan mempengaruhi hasil pertempuran ini. Ledakan. Ada suara keras antara langit dan bumi. Tinju Fendi Zanders dan tinju Sun Ze bertabrakan dengan keras, dan tanah di sekitarnya juga hancur menjadi lubang besar yang dalam oleh energi kuat yang diletuskan oleh keduanya. Hanya dengan melihat lubang yang dalam ini, Anda dapat melihat betapa mengerikannya energi yang diletuskan kedua orang ini.